Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya tentang bagaimana cara mengajukan gugatan cerai. Begini Bapak Ibu ya, ada klien saya itu yang bertanya, Bu, saya ini sudah 1 tahun pisah dengan suami saya. Suami saya itu sudah pulang ke rumah orang tuanya dan suami saya itu punya selingkuhan. Jadi kami sudah berpisah selama 1 tahun. Dan saat ini saya sudah bertekad untuk menggugat cerai suami saya. Dan saya cuman bingung ya, gimana sih proses untuk mengajukan gugatan cerai itu. Begini Bapak Ibu ya, kalau mau mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, pertama Bapak Ibu harus siapkan berkas-berkasnya. Berkas yang ada yaitu kalau untuk orang Islam buku nikah, KTP, KK, akta kelahiran anak jika ada anak, dan nanti pada saat persidangan diperlukan 2 orang saksi. Saksi itu bisa keluarga, bisa teman dekat, bisa siapa aja lah. Yang penting mengetahui kondisi rumah tangga Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus menentukan nanti mau diajukan ke pengadilan mana. Untuk Muslim itu diajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Untuk non-Muslim misalnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu diajukan cerainya ke pengadilan negeri sesuai wilayah domisili hukumnya. Kenapa berbeda pengadilannya? Ya memang untuk Muslim sama non-Muslim itu pengadilannya berbeda karena cara-cara untuk mengajukan cerainya itu ada sedikit perbedaan ya. Karena kalau orang Islam itu sumber hukumnya itu kan dari Al-Quran. Kalau orang non-Muslim itu sumber hukumnya itu diambil dari BW, yaitu Undang-Undang Perdata Belanda, dan juga ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Ya, jadi pengadilannya itu berbeda untuk Muslim dan untuk non-Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus membuat gugatan cerai, yaitu gugatannya ditujukan ke pengadilan, terus kemudian diceritakan kronologisnya kenapa sampai terjadi gugatan cerai. Kalau Bapak Ibu punya pengacara, pengacara yang membuat gugatan cerai. Bapak Ibu tinggal tanda tangan surat kuasa untuk memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan cerai, untuk melakukan sidang-sidang cerai. Itu pengacara yang membuat gugatan cerainya dan juga yang bersidang di pengadilan. Tapi jika Bapak Ibu tidak menggunakan jasa pengacara, Bapak Ibu silakan membuat gugatan cerai sendiri ya. Pertama ya kronologisnya, apa-apa yang diminta itu dijelaskan dalam gugatan cerai. Kemudian gugatan cerai itu didaftarkan ke pengadilan. Setelah gugatan cerai didaftarkan, nanti Bapak Ibu disuruh membayar pendaftaran gugatan cerai. Itu tergantung dari jauh dekatnya panggilan sidang itu ya, berapa besarnya gugatan cerai. Setelah itu, setelah gugatan cerai terdaftar, kemudian nanti pengadilan akan memberikan surat panggilan sidang. Nanti ada jurusita pengadilan atau kantor pos mengirim surat panggilan sidang. Nanti Bapak Ibu bisa sidang di pengadilan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pengadilan. Nanti di surat pemberitahuan sidang, surat panggilan sidang itu dijelaskan sidangnya tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Setelah persidangan selesai, baru nanti ada yang namanya putusan pengadilan. Jadi setelah putusan pengadilan, Bapak Ibu